Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 10 Maret 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 9 Maret. Terima kasih yang sudah memberikan ide. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan dan sesuai dengan kemampuan. Oke, baik. Silakan bagian yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG koreksi melemah 0,5%, 0,57 ya. Tadi sempat 0,7, kemudian sedikit mengalami rebound di penutupan. Untuk minggu ini kami masih mengacu pada apa yang ada di Stockholm minggu ini, bahwa minggu ini potensi IHSG adalah koreksi menguji support, dimana supportnya ada di 6.515. Itu adalah target penurunan untuk minggu ini. Tadi sudah turun di 6.571 ya, sementara ini masih seperti itu. Oke, belum ada perubahan. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Baik, mohon analisa WIFI target terdekat untuk trading. Terima kasih. Oke, target terdekat. Baik, untuk saat ini swingnya turun ya. Kita lihat dari pergerakan terakhir swingnya turun. Untuk targetnya mungkin target turun ya, target koreksi dulu. Saham ini sudah naik cukup tinggi ya, kita perlu sampaikan itu. Apabila Anda ingin trading, saran saya tunggu koreksinya ini setidaknya berada di bawah 2040 ya. Ini adalah support terakhir 1940 shadow ini ya. Jadi mungkin menunggu di area ini dulu, baru nanti kita akan lihat potensi dari kenaikan selanjutnya. Oke, untuk indikator saat ini masih mengarah ke bawah. Baik, sore Pak F, apakah saham baik masih maksudnya saham BAIK ya? Mungkin next bisa di capital semua ya, di huruf besar semua gitu, supaya kita bisa membedakan, karena sekarang ini banyak kode saham yang ambigu ya. Ada saham baik, ada saham naik, ada saham yang ya bisa membuat kita salah mengerti gitu ya. Jadi supaya sama-sama enak, supaya kita tidak salah juga, mungkin kedepannya disampaikan untuk kode saham ini huruf kapital ya. Sore Pak F, apakah saham BAIK masih menarik? Semoga saya tidak salah ya, masih menarik untuk swing trade, masuk di harga sekarang. Terima kasih, semoga Pak F selalu diberi kesehatan dan kelancaran puasanya. Terima kasih doanya. Oke, untuk hari ini untuk saham BAIK naik, sudah posisinya sudah naik ya. Mungkin ini secara risk sudah di atas batas resiko di private trading room. Jadi saham ini posisi saat ini memang trennya naik ya, tapi dengan kondisi yang ada saham ini cukup agresif ya. Dia risk yang kita ambil di sini adalah EMA, atau kan kita adalah EMA ya, karena saham ini dihampat ya, dia cukup tertahan ya, artinya itu adalah support yang dibentuk ya. Jadi risknya ini sudah, risk terhadap EMA-nya ini sudah 15%. Apabila Anda mau trading di harga saat ini, Anda bisa stop loss, tapi ini masih di atas 5%, di 72. Menurut saya tetap ini ketinggian ya, mungkin Anda harus buy on weakness di 76 paling tidak ya, paling tinggi, sampai dengan 74 dengan stop loss yaitu tadi di 70, di 69 ya, mungkin ya, di batas trading kita kan minimal harga harus 70 ya, di atas 70 gitu. Jadi misalkan masuk, saran saya buy on weakness di 76 sampai dengan 74 agar secara risk dapat masuk dalam toleransi risiko. Kemudian untuk TP ya, karena ini saham ini masih naik ya, kemungkinan ini bisa juga terkejar kembali ya, atau peak terakhir di 87. Ini bisa menjadi TP kedua ya, 17%. TP pertama kalau Anda bisa dapat masuk di harga 76,
TP pertama Anda bisa ambil di 80 ataupun 81, TP kedua di 87, seperti itu kira-kira. Oke, baik, lanjut. Siang Pak If, boleh tolong bahas fundamental BTN yang terupdate, bisa masuk untuk invest di harga sekarang sebelum sektor properti mulai naik atau wait and see dulu, dan apakah dividen menarik dibandingkan dengan big bank yang lain? Thanks Pak If, semoga sehat selalu. Oke, kita lihat dulu bagaimana laporan terbarunya. Sepertinya turun ya, masih secara growth memang saham ini termasuk yang performance-nya paling buruk di antara bank BUMN yang lain. Secara growth saya rasa untuk BTN ini secara profit turun ya, dimana di sini secara tahunan 2024 laba bersihnya turun ya, dari 3,5 menjadi 3,1. Untuk net interest income turun dari 13 menjadi 11, ini cukup signifikan ya, menurut saya cukup signifikan, dan secara pertumbuhan tidak memenuhi syarat layak invest. Lalu terkait profitabilitasnya tadi, kita cek dulu. Di sini terjadi penurunan ya, terjadi penurunan ya, bisa dikatakan ini penurunan yang cukup berlangsung, cukup bisa dikatakan ini stuck ya, stuck dan menurun gitu ya. Artinya apa? Pertumbuhan yang terjadi pada pos atas itu tidak membuat profitabilitasnya ini membaik, malah justru mengalami penurunan ya. Nah, hal seperti ini tentunya kita harus mengambil kesimpulan bahwa secara sektoral memang belum in sekarang ini, dan saya sempat sampaikan tahun lalu ketika kita bahas terkait properti sendiri. Dari sisi properti itu kan dibagi menjadi dua ya, residential dan komersial ya. Saya masih melihat residential ini masih belum ya, saya masih melihat belum jadi pilihan yang ya, kami masih melihat recurring itu lebih baik ya dibandingkan dengan residential. Jadi untuk saat ini memang ada beberapa program dari pemerintahan baru terkait perumahan ya, tetapi itu bukan berarti itu sentimen yang positif juga. Kita harus tahu juga bahwa risiko yang terkandung ini juga besar ya ketika itu dipaksakan. Dan ini sudah terbukti pada saham BTN ini dalam beberapa tahun terakhir ini cukup berat ya. Artinya apa? Memang ya kita harus akui saham BTN ini memang di bawah dari kinerja saham bank yang lain gitu ya, bank BUMN dalam hal ini ya. Gitu, kalau Anda tanya ke kami pilih mana antara sekarang ini, BRI nomor satu ya, pilihan paling pertama, karena secara harga sudah turun, fundamentalnya masih dikatakan masih layak invest gitu ya secara fundamental. Sekali lagi Anda bisa compare ya antara BTN dan BRI. Ya memang beda, tidak bisa disamakan ya, UMKM dengan properti. Saya rasa lebih berisiko properti ya, risikonya lebih besar gitu ya. Nah, kemudian untuk dividen ya, dividen terakhir yieldnya adalah 3,9% ya. Oke, kita coba hitung kasar ya, kalau misalkan ini terjadi penurunan dividen untuk tahun ini ya, dengan kinerja yang labanya pertumbuhannya tidak ada gitu ya, artinya kita anggaplah dividennya ini samalah ya, sepahit-pahitnya gitu ya, sebagus-bagusnya sama gitu, bukan sepahit, sama 49,8 lah gitu ya, dengan saat ini harga di 800 gitu ya. Berapa sih yang kita dapatkan? Sekitar 5%. Silakan Anda compare dengan BRI ya, gitu. Jadi dengan yield 5% dengan resiko yang masih ada karena secara fundamental tidak layak ya, saya rasa ini bukan pilihan ya untuk saat ini. Kalau untuk trading oke, tetapi untuk invest saya rasa jauh lebih banyak pilihan yang menarik saat ini, apalagi saham bank lagi turun seperti sekarang ya. Kalau untuk trading monggo, nggak apa-apa kalau trading ya, kalau invest itu hal yang lain ya gitu.
Mau analisa SIDO untuk swing, apakah sudah mulai berjalan swing naiknya? Ideal masuk di harga berapa? Apakah masih ada potensi naik, potensi untuk turun lagi ke bawah 160? Jauh sekali 160. SIDO berapa sih sekarang? 600, 500. Jauh Pak 160 itu Pak. Oke, untuk trading sekarang ini saya rasa kita harus melihat dari konsolidasi ya. Konsolidasi ini adalah rentang yang bisa kita ekspektasikan untuk trading jangka pendek. Lalu entry point untuk saham konsolidasi seperti ini disupport tentunya ya. Supportnya ini berkisar di antara 560 sampai dengan 540. Jadi saya rasa kalau Anda beli di situ risknya akan sangat minimal. Untuk swingnya sekarang ini masih swing turun ya, karena terakhir membentuk lower high ya. Potensinya ini masih bisa buy on weakness di bawah 560 sampai dengan 540 ya, dengan potensi untuk swing trade targetnya ya masih di area konsolidasi ini ya 585 dengan TP kedua di 620 itu sekitar 10% gitu, nggak terlalu besar ya ruang naiknya. Malam Pak ya, mohon bahas KKGI untuk trading. Oke, KKGI untuk trading kemarin kalau nggak salah sudah saya bahas ya KKGI. Untuk invest ya. Oke, untuk trading ya, untuk trading saham ini juga sepertinya cenderung ke konsolidasi dalam tren turun ya. Oke, kita lihat di sini ada EMA juga ada 0,6 yang mana ini masih memungkinkan ya untuk 414. Untuk trading berapa besar potensi kenaikannya ini? Hanya sekitar 3, sekian persen lah, nggak sampai 4%. Untuk yang memungkinkan menurut saya ya, itu hanya sekitar 3%, jadi sangat kecil ya, jadi tidak terlalu menarik untuk trading. Dan untuk risk ini cukup di atasnya ya, Anda bisa lihat di supportnya ini 376, ini sekitar 5%. Jadi kalau Anda mau cari yang lain sepertinya banyak ya gitu. Oke, malam Pak F, terima kasih insight-insightnya, semoga sukses selalu. Izin tanya untuk swing trading SMIL TP terdekatnya kira-kira di berapa? Terima kasih sebelumnya. Tadi kalau nggak salah kita trading juga SMIL atau saham yang lain, sebentar saya cek ya. Oh ya, hari ini kita masuk ya sepertinya. Oke, kita mengacu pada apa yang ada di Stockholm Private Trading Room. Maklum ya, sudah malam. Oke, jadi ini tadi kita masuk jam 11.30 ya, sesi 1 turun di 294. Kemudian untuk TP-nya di 310 tadi sore naik ya 302. Jadi untuk target terdekat di 310, kemudian target kedua di 328. Ini masih di area yang di bawah seharusnya ya. Jadi target secara teknikal TP kita ambil itu tidak pada maksimal, potensi maksimalnya ya. Kita ambil di bawahnya. Kenapa? Supaya mudah untuk kita capai. Nah, target yang sesungguhnya dari saham ini sebenarnya masih ada ekstensi ya. Karena saham ini masih uptrend, tentu saja ini naiknya masih bisa berlanjut. Ya, jadi ketika market seperti sekarang ini memang opsi sahamnya seperti model-model seperti ini ya. Jadi ekstensinya kalau dia bisa lewat 340 itu bisa di 382, bahkan saya melihat dari karakteristik saham ini rally-nya bisa sangat panjang ya. Tapi harus hati-hati, ini saham trading ya, harus cepat, harus Anda harus bisa sigap dalam mengeksekusi, karena kalau dia drop seperti ini bahaya kalau Anda nggak disiplin gitu. Ya, potensinya bisa ke 380 sampai dengan 400-an ya saham ini ya sementara ini, karena level terakhir di situ. Oke, TP terdekat tadi ya 310 sampai dengan 328. Baik, jadi kalau Anda masuk di private trading room itu dipandu seperti ini ya, dapat trading plan, dapat lotnya berapa yang bisa dibeli gitu ya. Anda juga dapat konsultasi. Oke, mohon bahas swing trading MDKA. Oke, masih turun ya, swingnya turun. Jadi sementara ini Anda baiknya tunggu di gap ya, support gap
13.35. Oke, jadi terakhir gapnya ini memang terbentuk, kemudian hari ini juga nutup gap ya. Nah ini kita lihat di sini potensinya adalah melanjutkan tren turun ya. Jadi ada ekstensi juga ya, selain 1,2 gap dengan 1,2 Fibo, kemudian ekstensi 1,6-nya berada di 12.75. Oke, mungkin untuk swing nunggu di area itu dulu. Malam Pak Yev, apakah saham AKRA layak buat invest? Kalau layak best buy-nya di berapa? Oke, kita lihat AKRA. Oke. Oh, kemarin trading ya pembahasan terakhir tentang trading. Nah, sekarang tentang investing. Oke. Jadi kita lihat dari pertumbuhan ya. Pertumbuhannya ini 2024 sepertinya turun ya. Nah, ini ya. Turun dan penurunannya ini dari atas sampai bawah ya. Kita lihat dulu dari sini memang terjadi penurunan secara, ini kan trading ya, perusahaan trading itu identik dengan memang low profitability ya. Jadi kita lihat di sini profitabilitasnya memang cukup rendah, di bawah standar like invest. NPM di bawah 5% ya, itu secara otomatis tidak akan masuk ke dalam screener kami ya. Berarti ini saham ini menurut kami ya, kalau Anda tanya kepada kami ya, ini tidak like invest ya. Secara pertumbuhan begitu tadi, kemudian secara margin memang tidak memenuhi syarat. Nah ini ya marginnya supaya Anda tahu, terjadi penurunan efisiensi. Profitabilitas itu penting ya untuk dilihat, karena ya kita kan investor itu yang kita cari adalah profitnya, pertumbuhan dan juga profitnya itu nanti terrefleksi dalam return yang mana itu akan menjadi dividen kalau kita investor ya. Untuk dividen di sini kemarin naiknya cukup kenceng ya, dividen 2023, karena performance 2023 itu cukup signifikan. Tetapi sepertinya kita khawatirkan tidak berlanjut ya di 2024 atau dividen 2025 gitu. Oke. Jadi menurut saya ya cari yang lain dulu. Assalamualaikum Pak Yev. Waalaikumsalam. Apakah Tugu layak untuk investasi, masuk di harga sekarang? Apakah sudah menarik? Terima kasih, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih doanya. Untuk Tugu sudah pernah kami bahas. Untuk Tugu sendiri tidak masuk juga ke dalam kriteria kami. Secara margin, secara profitabilitas ini besar, namun secara pertumbuhan tidak stabil ya. Pertumbuhannya tidak stabil. Coba, semoga saya salah. Nah, karena saya juga nggak hafal semuanya. Nah ini ya. Nah ini, naik turunnya seperti ini. Nah ini salah satu yang tidak kita sukai. Salah satunya growth-nya bisa besar, tiba-tiba drop. Nah ini yang kita tidak mau, karena ini akan lebih sulit untuk kita proyeksikan. Kita mencari yang pertumbuhan yang stabil, margin yang ya tidak perlu tebel-tebel, tapi setidaknya dia memenuhi syarat, dan kalau bisa profitnya di atas industri dan sektornya. Nah itu akan menjadi lebih menarik. Nah kalau begini, ini yang sulit adalah naik dan turunnya ini, pertumbuhannya ini. Dan memang ini adalah reasuransi itu memang seperti ini ya, ada bisnisnya memang seperti itu, tidak terlalu stabil ya. Dan di sini kita lihat secara pertumbuhannya pun juga ini cukup bagus sebenarnya, tetapi tidak stabil. Pertumbuhannya bagus tapi tidak stabil. Ini akan menjadi opsi yang tepat untuk trading ya. Biasanya loh sahamnya ini akan volatile. Nah kita lihat ya, ciri-ciri saham trading itu seperti ini. Nah ya, oke, Anda lihat ya. Nah ini wave-nya ya. Oke. Jadi kalau saya akan memposisikan diri untuk trading ya saham seperti ini. Kenapa? Secara pertumbuhan tidak stabil, bukan tidak baik ya, tidak stabil. Ya, growth-nya bisa besar, bisa drop. Nah, secara margin oke, tetapi itu tadi karena mungkin secara profitabilitasnya juga naik dan turun ya. Itu bisa menyebabkan nantinya dividennya juga tidak terlalu stabil gitu. Oke, cukup. Sudah pernah saya bahas sebelumnya. Oke. Malam Pak Yev, semoga selalu barokah informasi dan analisa. Terima kasih. Oke.
Mau dibantu kalau untuk trading weekly, entry BNLI dan BTN kira-kira apakah sudah bisa? Terima kasih. Kalau untuk weekly, saya luruskan dulu, weekly di definisi kami adalah trend following ya, sedangkan BTN tadi sudah jelas downtrend, jadi tidak mungkin kan kita trend following di saham yang downtrend gitu. Nah kalau BNLI ya, kita coba cek apakah dia sudah uptrend dan belum naik gitu ya. Kadang saham uptrend tapi posisinya belum naik terlalu tinggi. Nah ini sayangnya uptrend, akan tetapi saham ini juga karakteristiknya, jadi gini ya, jangan disalahartikan saham uptrend itu bisa untuk trend following, tidak semua. Oke, inilah seninya. Jadi seninya itu gimana? Kita mencari saham yang uptrend, tetapi secara karakteristik tidak boleh agresif. Agresif itu kayak apa toh Pak? Seperti apa gitu ya? Nah ini ya, ciri-cirinya seperti ini, spike ya, spike, drop. Nah, oke, ini tidak bisa untuk trend following. Ini hanya bisa untuk swing trading. Oke, gitu. Jadi pertanyaannya memang saya artikan untuk trend following, maka dari itu kebetulan sahamnya uptrend dan ini pola rounding bottom ya, dan bottomnya ini mungkin masih bisa naik lagi ya ke 2960 sampai dengan 3250. Tetapi kan apakah pasti ke sana kan tidak pasti. Nah kalau resikonya gitu ya, kalau dia balik ke EMA 60 atau lebih itu resikonya 50%. Nah kalau trend following itu apa prinsipnya? Keluar ketika tren berubah, masuk ketika tren naik gitu kan. Trennya naik kita masuk, ketika trennya turun ya kita keluar. Nah masalahnya saham yang tipikal super agresif seperti ini ya, risk of trendnya ya, bahasa resiko terhadap trennya, ROT-nya kalau di sistemnya trend following, ROT-nya itu 50% loh. Wih, besar banget. 50% siapa yang mau ya? Mungkin ada yang mau, tetapi kalau kami nggak mau ya. Kalau mungkin di luar sana, wah saya nggak siap Pak, loss 70% saya siap gitu misalkan. Ya ini boleh, tetapi kalau Anda nggak mau loss ya sebesar 50% ini jangan gitu. Resiko ROT-nya kalau kita bicara tentang trend following itu berbeda dengan swing trading ya. ROT-nya, risk of trendnya, risiko terhadap pembalikan trennya itu 50%. 50% itu nggak kecil loh ya, itu besar, sangat besar gitu. Risiko di trend following di kami itu mungkin di kisaran 10 sampai dengan 15% ya, 10 sampai dengan 15%. Kalau swing trading risikonya tidak boleh lebih dari 5%. Nah kalau seperti ini saham ini untuk swing trading, kita bisa proteksi tanpa mengabaikan tren ya kan, karena kita trading swing trading di tren apapun, di uptrend, di downtrend, di konsolidasi, kalau ruangnya cukup ya kita trading kan gitu. Itulah perbedaannya. Makanya kalau ada member yang nggak tahu tiba-tiba join swing trading tapi nggak punya waktu, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan eksekusi, ya kita ya gimana ya, susah juga gitu mau mandu gitu ya, karena ya tidak memiliki waktu, online tradingnya belum bisa mengakomodir kebutuhan untuk swing trading, harus eksekusi dengan cepat dan presisi. Nah itu yang agak repot ya kalau join swing trading. Kalau ikut bull hunter ya atau trend following, nah itu cocok untuk yang part time ya toh, karena saham yang dipilih kan tidak agresif, sahamnya pelan gitu. Kadang pun bisa aja saham itu berubah menjadi agresif sekali, bisa karena banyak hal ya. Misalkan tiba-tiba ada berita sesuatu, sahamnya bergerak di luar dari kebiasaannya bisa, tetapi itu jarang. Nah, risikonya tetap ada ya gitu. Oke, semoga dapat dipahami dan dimengerti ya. Oke, boleh bahas TLKM, bantu meluruskan untuk trading. Ini belum, mohon maaf ya, nggak bisa saya bahas ya. Jadi harus disampaikan ya toh, apa maumu ya, mau invest, mau trading, mau swing trading, mau trend following gitu loh ya, disampaikan aja kan. Di sini kan Anda bebas sepanjang apapun, selama itu masih bisa dibahas silahkan ditulis sejelas-jelasnya loh gitu ya. Baik, semoga tidak ada yang terlewat, sudah saya bahas semua yang saya lihat di sini, saya coba bahas semua. Semoga tidak ada yang terlewat, semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu penonton di F-Talk. Apabila Anda ingin berkonsultasi lebih detail, lebih lengkap, lebih akurat, silahkan Anda berkonsultasi dengan advisor di Telegram apabila Anda member. Apabila Anda belum menjadi member,
dan Anda tidak mau join member, ya nggak apa-apa, silahkan Anda konsultasi di F-Talk ini gratis. Saya akan bahas di F-Talk selanjutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.